Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuri SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN Satap 5 Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran-lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru-guru harus selalu di depan, memberi contoh. Guru serba tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah, dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang ia sudah bawa sejak lahir. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi kita hanya mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik kita dengan segala kodratnya, sehingga mereka memiliki inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, maupun menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekadar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak-anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan kita belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak didik kita, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak akan perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat.
Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar. Dalam pembelajaran saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali dan melestarikan untuk mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan, kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses pembelajaran dan dalam mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun sekolah, orang tua dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk kearifan budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.